Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Niki M.F. Putri, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMP Ilin Pratama, Kota Padang, Sumatera Barat. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas koneksi antar materi, modul 1. Yang dapat saya refleksikan dari 3 pertanyaan berikut adalah: yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1? Yang pertama, pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Yang kedua, fokus pembelajaran adalah materi dan tercapainya target belajar. Sementara dalam pembelajaran tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti sikap dan keterampilan. Dan yang ketiga, kurang memahami karakteristik murid, selalu berharap semua terlihat sempurna. Sementara saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sama dengan zona nyaman tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan di saat saya menyampaikan pembelajaran anak cenderung diam. Ketika ditanyakan dengan pertanyaan, mereka tidak bisa menjawabnya. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya merubah pemikiran saya sebagai seorang guru, bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dan yang ketiga, memahami dan menghargai karakteristik anak. Kemudian saya dapat mengubah perilaku saya dengan mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih melihat bakat anak menuntun sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya pahami bahwa setiap anak itu unik. Ibarat kertas kosong, namun ia sudah membawa goresan-goresan tersendiri yang samar di dalamnya. Tugas guru adalah membiarkan goresan yang buruk pada anak supaya tidak berkembang dan menebalkan goresan yang positif yang bisa menuntun mereka dalam meraih cita-citanya dan menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan yang ketiga yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki HD adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dalam pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keenam, menerapkan sistem AMONG, di mana di sini dididik asah, asih, dan asuh, yaitu pendidikan menuntun bukan menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik, serta pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak.
tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia.